soal. Ya, jadi kami tahu persis, terutama saya tahu persis bagaimana mengembangkan soal-soal. Maka dari itu, pastikan modul-modul yang sudah dipelajari kemarin itu sudah dipahami betul. Lalu nanti bedah kisi soal harus ikut. Ya, karena kisi-kisi itu akan kami bagikan. Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara membuat soal ya dengan kriteria HOTS ya menggunakan AI companion. Ya, bisa itu menggunakan ChatGPT maupun menggunakan Gemini ya atau AI yang lainnya. Dan dari itu, dari sekarang yang kemarin itu masih menggunakan handphone, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, mulai sekarang disiapkan tabungannya, disiapkan rupiahnya untuk membeli atau berinvestasi membeli laptop. Ya, berinvestasi di laptop itu tidak sama sekali merugikan. Karena laptop itu menunjang produktivitas Bapak Ibu sebagai guru yang profesional. Ya, sebagai calon guru profesional pada saat lulus PPG, ya, maka sudah melek IT, gitu kan? Sudah apa namanya? Literasinya sudah literasi digital, ya, digital literasinya sudah bagus. Kemudian bisa menunjukkan ya hasil karya yang sudah biasa dikerjakan sebagai tugas dalam PPG, lalu dituangkan dalam proses pembelajaran keseharian Bapak Ibu di sekolah nanti. Walaupun mata pelajarannya PAI bukan berarti eh, pembelajaran yang dilakukan ya harus konvensional, ya nggak apa-apa. Kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi ya ketika anak-anak sudah native ya born by native gitu ya sebagai digital literate. Nah, itu eh, kita sebagai gurunya ya perlu menemani, ya perlu benar-benar menemani eh, anak-anak kita dalam belajar sesuai dengan native mereka. Artinya ya kita harus masuk ke dalam dunia mereka di mana mereka sudah native dengan teknologi. Penggunaan AI tidak bisa dilarang karena kita juga perlu menguasai dan mengambil manfaat dari AI itu, ya. Walaupun memang nanti kaidah-kaidahnya perlu kita patuhi gitu ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang sekiranya apa namanya ya bisa dibilang curang mungkin ya, tapi sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan teknologi itu bukan untuk kecurangan tetapi untuk peningkatan produktivitas gitu. Dan itu bisa dimulai dari sekarang ya, karena nanti dalam eh, apa namanya kegiatan pengembangan bahan ajar ya. Nah, itu Bapak Ibu perlu menyiapkan diri untuk bisa memilih ya kira-kira aplikasi AI apa yang bisa mensupport. Terutama pada saat nanti Bapak Ibu menunjukkan proses mengajar dalam video pengajaran, video pembelajaran nanti ya. Penggunaan media, penggunaan apa namanya media digital gitu ya, terutama ya, penggunaan metode dan strategi yang tepat guna, yang efektif dan efisien, ya, terutama efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kenapa? Karena pemilihan media, metode dan strategi itu perlu betul-betul dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga gaya belajar peserta didik. Metode-metode dan syarat-syarat dan kriteria yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan ya untuk disiapkan adalah begini. Kemarin itu saya sempat ngintip-ngintip ya di akun Bapak Ibu ya. Bagaimana sih produk bahan ajarnya atau RPP yang dibuat gitu ya. eh Akhirnya saya memiliki kesimpulan begini Bapak Ibu. Boleh juga Bapak Ibu memperbaiki kembali, ya artinya nanti pada satu kin itu base-nya adalah RPP yang sudah dikumpulkan. Akan tetapi ada beberapa masukan dari kami ya, terutama terkait karakteristik dari modul itu yang harus dibangun.
Yang pertama, karakteristik modul ajar atau RPP itu Bapak Ibu perlu memiliki karakteristik TPACK. TPACK itu Technological, Pedagogical, Analogical, Content Knowledge. Intinya, penggunaan teknologi digital itu perlu muncul. Yang pertama dalam redaksi media, kemudian redaksi metode, dan juga redaksi dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, itu perlu muncul teknologi. Kemudian karakteristik dari 21st century learner itu perlu ada Bapak Ibu. 21st century learner itu karakteristiknya kan C4 gitu ya, 4C gitu ya. Collaboration, critical thinking, ya, creative thinking, communication gitu. Setidaknya 4 itu harus muncul. Jadi metode-metode seperti diskusi, ya, kemudian debate, ya, atau metode-metode yang memancing anak-anak untuk berpikir kritis maupun berkolaborasi dan juga berkomunikasi, lalu membuat kreatif, ya, menghasilkan creative thinking dalam bentuk project misalkan. Jadi untuk komponen kognitif maupun psikomotor itu dua-duanya harus muncul Bapak Ibu. Baik dalam bentuk tugas, exercise maupun eh, assessment, ya. Coba nanti dicek lagi. Ada nggak? Ada belum, ya? Dua komponen tadi, ya, baik kognitif maupun psikomotor. Jadi kognitif itu di area pengetahuannya bisa dimunculkan dalam proses pembelajaran, ya, di kegiatan mulai dari kegiatan awal, inti, dan juga refleksi. Lalu untuk psikomotor, ya, psikomotor itu biasakan mereka untuk diinstruksikan membuat project gitu ya, sehingga nanti collaborationnya itu akan tertuang muncul, dan creative thinkingnya itu juga akan tercermin gitu. Jadi apa hasil dari creative thinkingnya? Jadi coba lihat lagi instruksi-instruksinya, lihat lagi redaksi dalam metode, media, dan bahan ajar yang dipakai, ya, sehingga force skill itu bisa masuk, ya, bisa tercermin gitu ya. Kemudian tambahan itu adalah nilai-nilai KBC-nya. Ya, nilai-nilai KBC-nya silakan, nggak perlu semuanya masuk, sama seperti P5 ya. Nggak semua perlu masuk dalam satu pembelajaran. Ya, nilai-nilainya bisa satu atau dua, ya. Mulai dari TP juga itu harus ada. Karena dalam penilaian UKIN itu semua dinilai, ya, semua dinilai. Ada tidak karakteristik tadi porsinya? Ada tidak karakteristik dari KBC-nya? Ada tidak karakteristik dari TPACK-nya? Nah, tiga itu harus ada. TPACK, 21st Century Learner, dan kurikulum berbasis cinta. Nah, itu dipastikan harus ada, gitu ya. Nah, kemudian nanti persiapan UKIN itu kan masih panjang sebetulnya ya. Akan tetapi dari sekarang perlu betul-betul dimatangkan untuk modul ajar. Ya, perlu matang modul ajar karena begini, Bapak Ibu, nilai-nilai yang akan masuk ke dalam transkrip adalah pertama nilai RPL. Nilai RPL ini kami masih memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengedit ya. Apakah mau ada tambahan atau tidak itu sampai dengan tanggal 30 Desember. Jadi kalau LPTK lain mungkin sudah selesai dinilai, kami itu masih memberikan kesempatan. Kenapa? Karena RPL itu masuk ke transkrip nilainya Bapak Ibu. Kalau RPL-nya terkunci, jadi pastikan foldernya itu nggak boleh terkunci. Ya, folder itu nggak boleh terkunci. Pastikan sudah show to all. Ya, sehingga tim penilai itu bisa menilai. Kalau folder terkunci nilainya 0. Dan itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu dalam transkrip nilai atau nilai rapot. Ya, Bapak Ibu sekarang membagikan rapot kepada siswa. Nah, Bapak Ibu akan segera mendapatkan rapot juga. Ya, dan nanti dibandingkan sama sisanya sama putra putrinya, rapotnya besar mana nilainya nih, ya.
Jadi nilai RPL itu akan masuk ke nilai transkrip. Kemudian ada 5 komponen nilai RPL yang masuk. 5 komponen itu lima-limanya akan masuk nilainya. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai dari kegiatan Bapak Ibu dalam pendalaman materi kemarin. Ya, pedagogi, profesional dan PPP, 3 komponen itu kan nilai akan masuk ke dalam terasip nilai. Jadi ada 8 penilaian dalam terasip nilai yang nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri ya hasil akhirnya berapa. Yang nilainya kemarin 75, rapotnya itu ya misalkan modul 1 nilainya 75 nih nggak lulus-lulus ngerjain tam 3 kali gagal terus. Nah, ini yang dapat nilainya 75. Nanti nilai rapotnya 75 itu nggak bisa ditambahin ya. Nggak bisa ditambahin itu nilai maksimal 75. Jadi itu adalah nilai standar KKM Bapak Ibu. Nah, semua harapannya sih nanti nilai-nilai itu akan dibantu oleh nilai-nilai RPL. Nah, akan tetapi lagi-lagi nih kemarin mengumpulkan RPL itu serius enggak? Ya dipastikan sudah yang terbaik belum? Nah, kalau sudah yang terbaik, sudah di desain dan dikumpulkan yang top tiers yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya dari pengalaman pembelajaran lampaunya, maka ya bisa dibantu nilainya dari sana sehingga IPK-nya akan cum laude gitu ya. Nah, jadi nanti itu yang perlu Bapak Ibu cek kembali, masih ada waktu. Kami masih memberikan waktu. RPL itu sudah kami siapkan per folder ya, dan mangga dicek lagi kalau masih ada yang mau ditingkatkan dari setiap komponen RPL itu masih kami berikan waktu itu. Dan untuk NIM itu sudah kami submit dan masukkan ke PD Dikti, bisa dicek ya. Bagi yang belum itu berarti datanya belum eligible, dan ada 4 orang yang kemungkinan nggak bisa ikut UKM PPG karena kami sudah berkali-kali ya menghubungi. Ya, aduh bener-bener ini padahal untuk diri sendiri ya susah bener ini untuk mengisi admisi gitu ya sehingga NIM-nya itu tidak keluar. Nah, NIM-nya tidak keluar artinya tidak eligible dan tidak bisa mengikuti UKM PPG gitu. Nah, 4 orang ini sudah dihubungi oleh tim, susahnya bukan main, bahkan hanya dibaca. Nah, itu kan benar-benar ya gimana saya harus ngomong ya kasar juga nantinya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah betul-betul mempunyai karakteristik profesional. Kalau guru, orang-orang yang profesional, apalagi guru itu kan literasinya itu jalan ya. Ketika diberikan himbauan, diberikan pengarahan, diberikan pengumuman, langsung paham, tahu persis tanggung jawabnya, tahu persis apa yang harus dilakukan, sehingga ya tidak menjadi batu sandungan buat diri sendiri gitu ya. Ya harapannya sekarang yang masih bertahan ini ya hampir 1020 1018 itu bisa sampai akhir ya. Walaupun yang hadir ini ada 703 ya, 702 lah. Nah, tapi ini udah keren banget ya karena walaupun waktunya dadakan Bapak Ibu masih menyempatkan. Ini salah satu ciri-ciri dari guru profesional. Siap kapanpun ya. Nggak mesti harus diberikan oh nanti 2 hari ke depan gitu ya. Hari ini siap jam 8, siap semua. Nah, ini prioritas untuk apa berkegiatan di sini juga itu salah satu bahwa indikator Bapak Ibu memang betul-betul mempunyai semangat ya untuk bisa menjadi guru-guru yang profesional. Ya memang harus seperti itu. Sama di sekolah itu ketika menghadapi atasan mau nggak mau harus siap gitu ya. Siap sekarang siap. Belajar juga siap sekarang siap. Ya. Apa ya. Saya juga sering kalau di PPG itu sering mendadak Bapak Ibu. Saya sering dipanggil harus ke Makassar. Itu undangannya 1 hari sebelumnya. Itu ke Makassar itu perlu naik pesawat gitu ya. Loh bisa gimana ceritanya? Kalau saya nggak dapat pesawat nggak bisa ke sana. Tapi langsung dibuatkan surat tugas ya. Memang terbiasa gesit ya kalau di PPG.
Bismillah ya, sekarang sudah pertengahan jalan, harapannya sampai akhir itu lulus KB ya. Bagian beberapa kali sebenarnya saya ini ya kecewa ya dalam arti ini kok susah bener gitu ya disuruh ini, aduh masya Allah. Tapi ya udahlah disabarin aja ya. Ya harapannya memang biar berkah semua lah gitu ya. Membantu juga ya insya Allah mungkin pahalanya sama kali ya dengan yang sedang melakukan gitu ya. Kalau apalagi sampai sukses dulu semua gitu ya. Ngalap berkah hebe konon kira-kira ya. Oke, ini sesi untuk ini ya apa namanya preliminary ya. Berikutnya Bapak Ibu silakan menyampaikan refleksi dari kegiatan PPG kemarin dan jika ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan, nanti saya akan bukakan mikrofonnya. Oke, mulai dari Pak Ahmad Ripaita ini. Ya, silakan Pak Ahmad Ripai, ada yang mau tanyakan. Ya, mangga itu saya sudah minta bunyikan, diklik dulu, bisa nggak? Pak Ahmad Ripai? Nggak. Oke, ke Ibu Imatullah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Maaf Pak, saya mau menanyakan nanti ketika bikin video UKIN, kan saya bercadar ya Pak ya, apakah boleh memakai cadar? Terus pertanyaan yang keduanya, kemarin waktu saya ngupload RPL itu ternyata masih saya batasi, jadi belum bisa kebuka linknya. Boleh nggak diperbaharui itu linknya? Sebentar, Bu. Ya, sebentar. Terima kasih. Pertanyaannya sebentar ya. Saya ini dari direktoratnya WA nih. Ya. Sebentar. Ya, mohon maaf. Gimana, Bu? Untuk pertama terkait dengan cadar ya, dalam proses pengajaran ya. Begini, Ibu Imatullah, memang banyak terjadi itu kecurangan dalam proses pembelajaran UKIN terutama. Itu cadar itu dijadikan sebagai alasan untuk joki gitu. Ternyata yang mengajar itu guru yang lain dan itu banyak temuan oleh pusat gitu ya. Karena dari posturnya, dari gestur dan dari suaranya itu ketika di-compare pada saat kegiatan apa namanya pembelajaran di induksi itu berbeda misalkan. Apalagi pada saat PPG yang sebelum transformatif itu karena banyak kegiatan yang memang meminta mereka mahasiswa itu untuk memperlihatkan ininya apa namanya gesturnya itu terindikasi ya beberapa kali dan ini menjadi sorotan juga. Nanti mungkin untuk kepastiannya kami akan berkoordinasi dengan pusat apakah memang harus dibuka atau boleh bercadar gitu dengan ketentuan tertentu ya. Kemarin-kemarin itu alhamdulillah kemarin itu kan nggak dapat mahasiswa yang bercadar jadi nggak begitu apa kita bahas ya terkait bagaimana izin untuk menggunakan cadar atau tidak. Tetapi nanti kami akan coba konfirmasi ya insya Allah harusnya nggak ada masalah ya. Memang itu Bu kadang-kadang tuh ada aja ya yang menyalahgunakan gitu ya. Ya itu menjadi isu nasional juga yang karena memang dilematis ya untuk memutuskan
aturan-aturan seperti ini. Tapi insya Allah nanti akan ada informasi yang terbaik lah buat Ibu Imatullah ya, ditunggu saja. Yang berikutnya apa Bu? Mohon maaf tadi pertanyaannya. Yang link. Halo. Itu mangga dipencet lagi Bu ininya, mikrofonnya. Tuh, tadi udah saya ini. Yang keduanya kemarin waktu upload RPL itu ternyata linknya itu masih diprivasi Pak, dibatasi. Jadi ketika kemarin saya coba share ke teman itu nggak bisa dibuka. Apakah sekarang bisa diperbaharui lagi linknya? Bisa aja itu kan link yang punya Ibu ya, bisa aja langsung Iya. disetting ini terbuka untuk ini semua itu. Masih masih ada waktunya, boleh silakan. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana, mangga Pak Nana. Pak Nana itu silakan diklik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, saya mau menanyakan. Ini mana wajahnya Pak Nana? Oh, siap. Menuju di dapur. Bangga. Bapak, iya. Untuk nanti mungkin modul ajarnya itu yang dari tugas akhir kemarin yang modul 3 atau bikin lagi untuk pembelajaran UKIN. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pas UKIN untuk jeda waktunya ada kisi-kisinya misalkan sama dengan yang batch kemarin gitu kan. Saya nanya ke teman-teman, apakah untuk UKIN waktunya sama sekarang seperti yang kemarin-kemarin gitu. Yang pertama itu saran dari saya, gunakan yang sudah itu biar nggak bikin lagi gitu kan. Tapi kalau mau ada penyesuaian boleh. Karena mungkin tadi udah disampaikan ada beberapa komponen yang kurang, misalkan karakteristik TPACK-nya belum masuk, karakteristik dari first entry learner-nya belum masuk, atau karakteristik dari KBC-nya belum masuk, mau ada pengembangan lainnya, punya planning baru dan lain-lain. Boleh diedit lagi, boleh disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan Bapak ya. Yang nanti dilihat di semester berikutnya di pertemuan awal, pertemuan 1, pertemuan 2 itu topiknya tentang apa gitu kan, CP-nya apa, tinggal itu media dan lain-lainnya juga sudah disiapkan. Pastikan Bapak Ibu di awal itu dalam kegiatan pembelajaran itu ada ini ya, ada redaksi Bapak Ibu telah melakukan diagnostic test misalkan. Maka dipetakan mereka itu atau dikelompokkan dalam proses pembelajaran itu bagi yang kinestetik, auditori, dan visual. Itu nanti treatmentnya itu seperti apa. Sama seperti pada saat Bapak Ibu ngajar di MBKM menggunakan DBL atau Divergent Based Learning. Nah, dalam Divergent Based Learning itu kan Bapak Ibu membagi treatment pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak-anak kan. Mulai dari treatment, kemudian jenis evaluasi atau instrumen evaluasinya itu juga dibedakan gitu ya. Walaupun indikator atau kisi-kisi soal yang dibangun itu sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi nggak nyebrang dari sana. Yang jadi masalah itu kan pada saat membuat variasi soal, ternyata variasi soal itu nyebrang dari konteks gitu, nyebrang dari tujuan pembelajaran, maka akhirnya tidak eligible, tidak mengukur, dan itu ya artinya tidak sesuai dengan ini ya standar pengukuran tujuan pembelajarannya akan tidak mengukur lah intinya, dan itu berbahaya sehingga dipastikan dalam membuat soal walaupun untuk mengakomodir gaya belajar yang berbeda tapi tidak keluar konteks dan tidak keluar dari TP-nya itu sendiri atau dari
ABC berarti di behaviornya ya, di komponen behaviornya itu nggak boleh di buat dari nanaon situ. sih benar. Kemudian untuk UKIN, saya nggak tahu yang ditanyakan itu jadwal apa Pak, disamakan dengan jadwal gimana maksudnya? Karena Terkait mungkin yang kedua yang ingin saya tanyakan itu untuk pembuatan video UKIN ya, itu kan tadi kata Bapak di rentan waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, tapi kan pas ketika jadwal UKIN itu adalah minggu kedua pertama kita masuk sekolah gitu. Bisa nggak kalau misalkan pembuatannya itu di minggu pertama, artinya di rentan minggu tanggal 5, pembuatan UKIN-nya sesuai jadwal masuk ke kelas, tapi penguploadannya nanti di tanggal 12 itu sesuai jadwal. Contoh yang saya kan kalau ngejar di jadwal Tanggal belajar itu 12 saya harus ngajarnya di di-upload deh. Oke. hari Rabu. Saya di hari Rabu gitu. Jadi masih ada space buat editing atau apa gitu. Bisa nggak kalau kayak gitu, apa harus sesuai jadwal saja di antara rentan tanggal 12 sampai tanggal 16. Bisa ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk pembuatan UKIN itu kan memang dari tanggal 12-16 ya. Aturannya itu menyaratkan UKIN itu betul-betul dibuat, video itu dibuat untuk ujian kinerja gitu ya. Dan salah satu evidence-nya adalah yang pertama, video itu ada identitas waktu. Nah, identitas waktu itu menggunakan aplikasi timestamp. Nah, atau Bapak Ibu menggunakan YouTube ya, sehingga dalam akun YouTube itu upload YouTube-nya itu dalam jadwal unggah UKIN. Nah, jadi intinya gini, bagaimana caranya Bapak Ibu itu membuat sebuah video yang memiliki identitas pembuatan videonya itu, waktunya itu dalam rentang kegiatan pengumpulan video UKIN. Jadi kalau nanti berbenturan dengan jadwal sekolah, tadi itu Pak, kalau misalkan sekolah itu mulai aktif belajar lagi tanggal berapa? Kalau Kemenagma di saya tanggal 5 Pak mulai masuk itu. Kalau yang MTS ya. Kalau yang di bawah dinas itu tanggal 12 kalau di saya. Oh, dinas Kalau di 12. bawah Kemenag mulainya ke tanggal 5 masuknya. Termasuk sekolah saya masuknya tanggal 5. Artinya di tanggal pengumpulan video itu masih masuk ya? Iya, masih masuk. Masuk ya. Ya saya rasa baiknya sesuaikan dengan jadwal aja. Kayaknya jadwal UKIN itu udah disesuaikan dengan jadwal sekolah kayaknya. Jadi ikuti sajalah jadwalnya ya, biar nggak ada permasalahan. Biasanya gitu, ada saja dosen-dosen atau penguji yang rewel ya. Ini tanggalnya pembuatannya bukan di tanggal ini, gimana Pak Kajur? Ya begitu-begitu, kalaupun saya bilangnya nggak apa-apa, tapi pasti ada pasti ada sisi psikologi yang ngerasa ini nggak sesuai gitu, dan itu pemikiran itu bakal mempengaruhi nilai gitu. Walaupun saya menyatakan nggak masalah gitu, nggak apa-apa Bu, misalkan nggak apa-apa Pak. Nah, tapi itu pasti ya secara psikologis ini nggak sesuai gitu, dan itu biasanya mempengaruhi nilai. Karena beliau-beliau kan sudah punya NRP ya, dan sudah berpengalaman untuk menguji. Kalau ketika itu masuk ke instrumen pengujian dan mendirikan syarat, kalau tidak sesuai ya mereka akan memberikan penilaian Udah sesuai tinggi. waktu. Walaupun secara kebijakan saya menyampaikan bahwa boleh-boleh saja gitu. Nah, itu yang jadi pertimbangan kira-kira. Begitu. Sekarang coba Bu Sri Winarti, mangga. Mana Bu Sri? Ada Bapak. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk spesifikasinya laptopnya yang seperti apa ya Pak? Bisa Hmm. Spesifikasi laptop itu minimal RAM itu kalau kalau disarankan ya minimal RAM 4 giga. Pokoknya di atas 4 lah, 6 atau 8. Nah, sekarang sih kayaknya 8 tuh udah paling rendah kali ya. Yang RAM 8 gig, RAM 8 giga. Mungkin kalau prosesor itu ya bisa pilihannya AMD atau apa namanya Intel ya. Tapi kayaknya yang lagi ini yang lagi apa namanya populer tuh AMD ya. ini AMD berapa? Regi Misalkan Regi pakai Regi Ryzen atau 9 apa gitu ya. Harganya mungkin Ryzen. lebih murah ya dari Intel ya. Saya nggak begitu paham juga sih itu tentu Kayak sayang sih.
Jangan sayang, ya. Sama dedenya. Uma, iya dedek bi ya. Oh ya, oke. Sudah itu. Ada di sini. Sini. Tadi itu, oh ya itu. Dan ikut Jum juga lah, suka dia gerak. Mau suka dia. Yang disebut sobat rambut rumput tua, yang nggak kenal lapar itu tua, yang dibilang macan tua, yang dibilang macan tua mas. Selalu menyusun. Ini rumahnya sini saya. I'm here. Itu. Yang senin. Menunggu ya kak ini nunggu. Yang mah. Kak Uma kita rumah. Mama, kok ada direkam? Direkam ya.
Dina iya. Krusial. Bisa berjalan secara tidak berpasang kata, ya, juga tidak hang, tidak tiba-tiba nggak bisa masuk ke berikutnya, ke soal berikutnya. Nah itu juga masalah. Ini dasarnya modal, karena kan setelah itu jadi laptop itu adalah ya, pada saat yang murah aja, ya. Sebulan atau gimana caranya Bapak Ibu bisa dicerdasi ya, bisa apa namanya, bisa dipikirkan kira-kira yang tidak mengeluarkan banyak biaya, akan tetapi sekiranya nyaman untuk melakukan UP ya. Jadi UP itu memang modalnya lumayan. Ya, misalnya digabungin kayak ada data juga untuk Zoom atau misalnya bareng sama WiFi itu gimana Pak? Boleh Bu, boleh. Dipisah juga boleh. Jadi itu biar nggak banyak nyedot ini data ya. Misalnya HP itu data, terus yang di laptop itu WiFi gitu? Iya, boleh seperti itu. Tapi begini, pastikan Bapak Ibu yang sekarang sinyalnya suka bermasalah itu kabur dulu ke kota, cari di hotel aja udah biar nyaman. Karena gini,
UP Tidak di itu tidak di UP itu hotel ya. tidak boleh ada Oh gangguan. iya. Kayak misalkan ada anak tiba-tiba nangis, itu nggak boleh ada. Ya, karena itu akan jadi catatan oleh pengawas dan nanti diminta untuk keluar dulu atau menyelesaikan dulu. Itu nggak boleh. Ada orang lain di belakang, ada orang yang di depan, itu nggak boleh. Nanti pada saat sebelum UP itu nggak akan diminta Bapak Ibu divideokan sekeliling ruangan. Dipastikan tidak ada siapapun, tidak ada gangguan misalkan Gimana tuh tetangga orangnya? lagi ribut sama Kayak di pasangannya. videoin sekeliling ruangan. Tidak ada bunyi ayam, tidak ada bunyi burung-burung yang mengganggu. Karena mikrofon Bapak Ibu Kemana? itu on Harus semua, semua. on Kemana? semua. Ya, kalau ada yang mengganggu pasti mengganggu Hah? semuanya peserta dan ini bisa jadi Laptop? dipermasalahkan dan dianggap gugur. Wah, gawat itu Hah? ya. Jadi Nyerap pastikan rapot kondusif bisa. suasananya, sepi ya, Mah tidak kalau ada yang karena bukan hanya ibu yang ya terganggu itu malah atau bukan hanya bapak kemana-mana yang mah terganggu, aman. karena semua mikrofon on kayak gini nih on semua gitu. Kalau ada suara burung ya, suara si dedek nangis ya, atau tiba-tiba suaminya datang, mama ya, itu terdengar semua dan akan mengganggu. Ya, jadi dipastikan suasananya kondusif. Insya Allah nanti kami Tenang, dari udah LPTK juga malam. menyediakan tempat ya, tapi nanti bisa Malam. dikoordinasikan karena gini, tempatnya terbatas, nggak banyak. Oke, sekiranya itu ya Bu Sri. Baik, Bapak, terima kasih banyak ya. Sami-sami. Bu Isa Sofia, silakan. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak TV dah. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya kan sedang hamil 9 bulan ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi HPL-nya itu Januari. Oh, HPL-nya Januari. Nah, iya. Nah, apakah ada kebijakan dari kampus? Untuk apa, Bu? Kayak pembuatan UKIN gitu. Jadi gini, PPG itu jalannya itu satu waktu gitu, satu timeline. UKIN itu kalau nggak ngumpulin atau karena begini, UKIN itu bahkan begini Bu, kalau UKIN itu untuk penilaian itu penilaian penguji itu hanya 24 jam. Iya. 24 jam lebih 1 menit udah tidak bisa dinilai gitu. Dan input dokumen itu sudah harus ada di ya intinya gini, gimana ya HP-nya tanggal berapa kira-kira Bu? Kalau HPL-nya itu tanggal 27, Pak. Cuma kan kita tidak bisa diprediksi ya kalau untuk kelahiran gitu ya. Mudah-mudahan sih saya bisa mengikuti dengan baik gitu Pak sampai selesai gitu. Wah, bisa Bu, insya Allah kalau tanggal 27 mah. Iya. Kalaupun mundur kan 5 hari paling ya? Nggak tahu. Justru yang harus dikhawatirkan Ibu bukan UKIN nih, kayaknya di UP nih ya. Oh iya, UP pokoknya 17. UKIN sama UP aja gitu. Iya. Kalau UP nggak bisa diapa. Semoga sih bisa, karena kan dokumen UKIN kan jauh-jauh hari dikumpulkannya gitu, masih bisa lah. Nah, kalau UP itu kan live ya. Iya. Jangan sampai pas UP takutnya gitu Pak. Potong. Nah ini gimana gitu? Itu nomornya Jadi aja. bingung Pak. Dah bismillah, dah berdoa aja biar semuanya bisa terlewati gitu. Amin. Ya, yang pasti sih begini, karena itu satu timeline, kalau nggak ikut ya nggak lulus gitu. Karena LPTK nggak punya kebijakan untuk dimundurkan. Kalau dimundurkan se-Indonesia mundurnya Bu. Iya, karena begini, kegiatan UP itu pengawasnya dari LPTK lain, bukan dari LPTK kita. Nah, itu yang jadi masalah dan itu harus satu timeline, satu waktu. Kalau lewat dari itu, maka ya nggak bisa difasilitasi, gitu. Bismillah aja udah doa lah, semoga segala sesuatunya pasti sudah disiapkan direncanakan oleh Allah. Udah
udah Iya, yang terbaik buat Ibu tinggal. iya, iya. Tetap berusaha Mudah-mudahan dan sih. positive thinking lah. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan HPL aja gitu. Iya, amin. Nah, doanya mungkin gitu ya, sesuai dengan HPL, bayinya sehat, ibunya Ya, sehat amin, gitu. amin, amin. Heeh. Iya, Udah tanggal 27 masih ada waktu, insya Allah. Ya, tapi Memang iya. kalau sampai UKIN kan mikir ikut hamil dokumennya lah. udah harus Ya kan bisa aku lah mikir selesai kita lah ini insya Allah. sesama Cuman yang laki agak terpaksa. khawatir saya sih justru UP nih. Iya. UP itu kan sampai tanggal 18 ya, 3 hari ya. Ibu nanti dapatnya tanggal berapa? Apakah 16, 17, atau 18? 3 hari. Jadi Bapak Ibu, Nggak UP selesai itu juga. ada sesinya. Sesi 1, sesi 2, Udah sesi 3. kosong ya teman Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga gitu. Jadi Nah, dia berdoa paling saja Bu jadi Islah pensil ya. aja Ya, gerak. ya, Bapak makasih. Saya sehat-sehat Di ya. mana di dia. Amin, amin, Kita amin. ganggu di dia pakai kuncian wah. Maafkan ya. Mangga Bu Dini. Wah di kuncian pas waktu 18 17 18. Iya, Mama. Oke, Pak Agus, silakan 17 Pak Agus. kami aman ya di tanggal 17. Baik Pak. Terima kasih. Ada 18 Assalamualaikum kan warahmatullahi si wabarakatuh. Ijal Senang. Ijal banyak itu datang gitu. Izin bertanya Pak. Ya. Ini mungkin apa namanya ya, kita berharap semuanya dari mahasiswa PPG ini bisa lulus dengan bisa mendapatkan hasil dengan baik dan akhirnya lulus Pak ya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal kendala dalam proses ini. Ini kaitannya dengan UP Pak, dengan UP itu apakah misalkan seandainya UP itu kita tidak mendapatkan nilai yang baik, itu apakah ada kesempatan kedua atau bagaimana? Itu yang pertama. Bisa tahun depan terkait dengan pembuatan video UKIN. Ini misalkan saya itu kan ngambil di kelas 3 MTS Pak ya, Mapel SKI. Itu misalkan ternyata pas pembuatan UKIN itu kita tidak di kelas 3 Pak, misalkan kelas 2 atau kelas 7 seperti itu. Teknis. Itu boleh atau tidak. Kemudian saya berharap ini sebelum adanya UP dan UKIN itu ada kisi-kisi atau misalkan video contoh pembuatan UKIN yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LPTK atau yang lainnya seperti itu. Barangkali itu dulu Pak. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Gus. Yang pertama UP, kalau hasilnya tidak sesuai, tidak lulus, tidak ada perbaikan, tetapi ada retaker. Jadi nanti susulan. Tahun depan nggak bisa diambil sesuai sama dengan teman seangkatan. Nanti di batch berikutnya. Nah, kalau lulus lagi itu, tapi kalau nggak lulus ya berarti terus sampai batch berikutnya gitu. Jadi UP nggak boleh nggak lulus. Dari EPTK nih, nggak boleh nggak lulus ya. Harus lulus ya, harus lulus karena tidak ada perbaikan. Ya, tidak ada perbaikan. Kalau nilainya kurang, tidak sesuai ya tidak lulus gitu. Ikut untuk batch berikutnya dengan desain retaker gitu ya. Nanti untuk dokumen serdik dan transkripnya otomatis ya batch berikutnya gitu, tidak bisa mengikuti dengan batch yang sekarang. Itu yang pertama. Untuk kegiatan UKIN dan UP semuanya sudah kami siapkan. Selalu akan ada sosialisasi, akan ada persiapan gitu ya sebelum melakukan UP dan UKIN. Ikuti semua kegiatannya, jangan sampai tidak memprioritaskan. Karena ini Bapak Ibu kegiatan di sana, di luar sana itu kan pasti masih memiliki kesempatan ya untuk kalau diambil nanti-nantilah atau misalkan disambi kayak tadi sedang wisuda nyambi juga untuk ikut sosialisasi ini. Jadi dipastikan tetap diprioritaskan PPG ya. Karena apa? Ini dampaknya kan sangat luar biasa. Ini kalau lulus itu tunjangannya itu seumur hidup. Apa iya gitu kan mau ditunda-tunda? Apa iya mau dilewatkan begitu saja? Nah, itu yang harus selalu dipertimbangkan, harus dipikirkan gitu. Jadi baiknya ini harus diseriusi ya, diprioritaskan ya, sehingga nanti setidaknya ada komponen-komponen dari kapasitas Bapak Ibu yang bisa bertambah gitu kan. Ataupun nanti
ya berkahnya itu ya dapat tunjangan selalu. Amin. Itu perjuangkan, harus butuh perjuangan lah, mau nggak mau ya, karena memang yang ngantri itu banyak. Sayang banget kalau yang sekarang nggak diperjuangkan dengan serius ya, karena yang lain itu bener-bener masih nangis lah, ibarat kata masih meratapi lah, ini kok saya belum diajak, saya belum terpanggil, kapan. Sementara Bapak Ibu yang sekarang sudah berada di sini leha-leha, wah saya sih pengen wis bet jewer wis pemaning baik. Saya pengennya saya gituin gitu ya. Karena yang beneran masih meratap tuh banyak Bapak Ibu ya. Sampai kemarin yang dipanggil baru-baru ya itu juga menyampaikan, Masya Allah ini mimpi apa segala macam ya. Alhamdulillah ya, ya itu ya, mohon jangan yang sudah di sini itu ya harus bersyukur dan betul-betul ya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin gitu ya Pak Agus ya, insya Allah nanti disiapkan video ada, pokoknya apa yang diharapkan itu insya Allah kami sudah well provide. Tenang, LPTK kita, jurusan kita, PPG kita itu akreditasinya unggul. Itu bukan berarti tanpa ini ya, tanpa sebab ya. Ya, ya oke. Terima kasih Pak Amin. Bu Teti, mangga. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ini saya izin bertanya terkait dokumen RPL Pak. Kan saya ngajar SKI-nya hanya di kelas 7 saja. Apakah itu upload dokumen RPL-nya harus di semua tingkatan Pak, 7, 8, 9, atau boleh hanya fokus di kelas 7 saja Pak buat dokumennya? Ya, yang pertama tadi saya belum jawab tuh, itu kalau mau ngajar gradingnya itu boleh di kelas 1, kelas 2, kelas 3 asalkan linier dengan terpanggilnya Bapak Ibu ya, tadi untuk yang ngajar untuk UKIN itu. Dan untuk dokumen sama, intinya ketika dokumen yang dikumpulkan itu masih linier dengan terpanggil Ibu misalkan di mana? Terpanggilnya sebagai apa? Guru apa? Guru SKI Bapak, SKI ya. Sejarah kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam ya. Ya. Nah, berarti selama mata pelajarannya itu sejarah kebudayaan Islam dan Ibu sekarang ngajarnya di mana? Grade-nya? Di SD, SMP, SMA? Di SMP Pak, MTS, di MTS. Nah, kalau di MTS surat tugasnya itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak apa-apa, kumpulkan semua. Kalau misalkan saya hanya di kelas 7 berarti cukup hanya fokus di RPL-nya itu dokumen kelas 7 saja Pak, bisa seperti itu Pak? Iya, bisa. Oh, iya, karena kan nanti yang dilihat adalah SK mengajar. SK mengajarnya itu di kelas berapa aja kan? Kelas 7, 8, 9. Kalau SK ngajarnya ada di 3 kelas itu ya maka boleh digunakan semuanya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Pak Muhlis, silakan Pak Muhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas informasinya dan arahannya. Mohon izin bertanya nih Pak. Ini berkaitan dengan pembuatan UKIN, video UKIN ya untuk semester 1. Apa boleh Pak enggak? Apa sesuai dengan yang akan di semester 2 kan? Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Dah begini, kalau udah ada instruksi A, selesaikan, laksanakan gitu. Gak usah nawar-nawar lah. Karena yang kami rekomendasikan itu adalah usaha kami agar Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan nawar ya berarti tidak ideal gitu. Boleh nggak? Ya silakan aja, tapi intinya nanti nggak ideal gitu. Jadi saya ketika memberikan instruksi, memberikan arahan itu untuk hasil yang terbaik. Nah, kalau mau dapat hasil terbaik tadi ikuti arahannya. Kalau masih ada pilihan, Pak gimana kalau gini? Ya berarti tidak ideal gitu. Gampangnya gitu. Deh, pokoknya nanti kalau masih ada yang punya pikiran begitu nggak usah ditanyakan lagi. Ini yang ngacung-ngacung nih. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Ya Pak Musli, semangat. Lanjut
Pak siapa yang belum? Pak Yudi. Mangga Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, saya tuh kan kalau mengajar, mohon maaf ada kekurangan penglihatan. Jadi Ya, kalau ya. melihat sebuah tulisan itu harus dekat kayak gini, harus dekat Siap. ke mata. Apakah itu akan berpengaruh ketika melaksanakan UP dan juga UKIN? Apakah ketika UKIN itu boleh nggak ini pembelajarannya sekali-kali lihat ke laptop, mungkin agak dekat gitu, nggak apa-apa? Apakah Oh, itu mengganggu penilaian atau tidak gitu ya? nggak masalah, nggak masalah, Masalah. nggak masalah. Nah, yang keduanya itu Pak, kebetulan kan saya tuh mutasian dari mana ya? Dari Bandung ke Cianjur. Dan selama ini kalau di dalam belajarnya tuh Al-Quran hadis sama fikih. Namun ketika saya pindah di Cianjur dari tahun 2023 sampai sekarang itu kebetulan ngajarnya itu informatika, IPS, belum dapat pelajaran yang linear fikih. Nah, terkait dengan RPL-nya itu bagaimana kira-kira solusinya Pak, yang terbaiknya Pak ya? RPL itu penilaiannya harus linear, jadi yang lain itu nggak akan dinilai kalau nggak sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, itu harus dipastikan Bapak punya, karena yang namanya profesional itu harus sesuai kepakarannya gitu. Nah, kepakarannya dipanggilnya itu apa linearnya mata pelajarannya. Jadi tetap dokumen itu yang dinilai adalah yang sesuai kepakarannya. Itu yang pertama. Nanti pada saat UKIN mengajar juga harus sesuai dengan kepakarannya. Kalau nggak sesuai kepakarannya, penguji pasti sudah tidak mau menilai gitu. Ini apa? Ini kayaknya orang lain, ini salah orang gitu. Itu rewel penguji. Ya, Tapi kalau Bapak misal sering lihat tapi itu ngajar nggak ada harus. masalah, itu teknis seperti itu Ya, nggak ada nanya, masalah. Unik dan dia nggak tanya ada masalah. kekurangan Tidak akan jadi mempengaruhi suki penilaian. mau meninggal itu kudu kita. Terkait RPL itu sendiri, Ya, saya kekurangan juga dia udah tanya. menyiapkan Pak RPL fikihnya selama 4 tahun 5 tahun Aing gitu. tadi Cuman pakai mungkin kerudungan yang pas kadi. menjadi problem Pas saya kadi. tuh terkait SK-nya, apakah saya membuat SK lagi ke kepala Tanya atau ke bagaimana bro. Pak ya kira-kira SK untuk apa? SK mengajarnya itu Pak? Udah berapa tahun yang dikumpulkan? Dari tahun 2021 Fikih? Pak. Ya, fikih. Kalau fikihnya itu cuman 2 tahun Pak, 2021 2022 Pak. Nah, Ya setelah kurang itu itunya ya. setelah itu informatika sama IPS gitu Pak. Iya, nggak linear itu. Kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal, otomatis minimal 3 tahun, Pak. Minimal 3 tahun ya. Yang sesuai dengan ini linearitas dari kepakarannya. Berarti saya membuat SK mengajar tentang fikih lagi gitu Nggak Pak. boleh Bapak membuat SK mengajar. Oh, gimana ya? Dan yang seperti itu harusnya nggak boleh disampaikan ke saya. Waduh. Oke, ya. Ya. Silakan, itu nanti bisa sesuaikan ya secara ini saja, adat saja lah. Ya, tapi jangan disampaikan ke LPTK. Siap, maaf Pak. Oke. Baik ya. Mungkin itu ya tadi 2 pertanyaan kan, Pak Yudi ya. Ya. Nah, terima kasih. Lanjut Pak Hisham. Pak Hisham udah belum sih? Belum ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya mau nanya nyambung dari teman-teman juga tentang UP ya. Misalkan kita itu pakainya WiFi, entah itu di rumah atau di sekolah ya. Nah, dalam mengerjakan soal itu tiba-tiba mati lampu Pak, keadaannya mati lampu. Jadi otomatis offline kan, itu bagaimana Pak? Apakah Wassalam. Gimana? Wassalam Pak. Gagal berarti Pak? Iya, udah gagal itu. Ya, pokoknya jadi kudu gini, pisan kalau bisa saya sarankan, memang WiFi itu kalau segala sesuatu yang terikat dengan listrik PLN yang ada kemungkinan mati lampu dan itu terpengaruh terhadap proses kegiatan UP, dihindari. Jadi kalau Bapak Ibu tepatnya di wilayah Bapak Ibu itu sering mati lampu dan khawatir itu bisa mati lampu, jangan pakai PC atau personal komputer dan jangan menggunakan WiFi. Gitu. Jadi siapkan modem yang sekiranya tidak perlu ada akses untuk PLN.
gitu ya, atau pindah lah. Jangan di sekolah itu saya sangat nggak tidak menyarankan, karena sekolah itu nggak pernah kondusif. Iya, betul. Ada bunyi bel, ada bunyi anak-anak berlarian segala Sekolah macem. jangan. Nah, itu nggak kondusif. Itu pasti nanti dikomentarin sama pengawas dan diminta pindah. Nanti ribet. Pada saat diminta pindah, Bapak Ibu susah nyari tempat baru yang benar-benar kosong. Ya, itu saya nggak nyaranin. Jadi saya tidak menyarankan di sekolah, kecuali di sekolah Bapak Ibu punya satu ruangan yang clear, yang kedap lah, tidak terganggu dengan aktivitas sekolah. Biasanya kan bunyi bel masuk, bel istirahat tuh macam-macam ya, ada himbauan gitu, ada musiknya kayak gitu-gitu ya. Dan itu biasanya pagi, siang atau malam, Pak? ya tergantung sesinya, Bapak nanti dapatnya pagi, siang atau sore, ya. Kalau malam kayaknya enggak. Berarti kita harus siap ini ya dengan kuota atau modemnya, Pak? Iya, betul. Modal nggak apa-apa lah, modalin beli kuota 100.000 ya. Nah, itu kecil itu. Kalau TPG 2 juta kan kembali lah itu. Iya. Durasinya biasanya berapa menit, Pak? Ya 2 jam lah. 2 jam. Tapi dengan persiapan tuh sekitar 2 jam setengah, 3 jam lah. 2 jam setengah sampai 3 jam. Iya. Soalnya ada teman satu sekolah, dia dari Diknas ya, naungan Diknas itu lagi UTBK ya, istilahnya di sekolah saya, tiba-tiba mati lampu sekolahnya. Nah, terus dia lanjutin di rumah, itu nggak tahu tuh. Nggak akan berhasil, Pak. Iya, pasti kecuali gini, pengawasnya itu bisa memberikan berita acara dan meminta untuk diikutkan di sesi berikutnya. RTL. Kecuali ada kebijakan seperti itu. Dan tapi ngulang lagi berarti itu. Assalamualaikum. Iya, ngulang lagi pasti. Tapi itu jarang ada, Pak ya. Karena begini, satu mahasiswa itu hanya memiliki satu token. Kalau satu token itu sudah dipakai, Bapak Ibu tidak bisa masuk kembali ke SEM. Jadi SEM itu hanya punya satu token. Bapak Ibu jangan sampai keluar sebelum selesai. Misalkan udah masuk ya, berarti kan token itu kepake. Dalam SEM itu token itu kepake. Tiba-tiba, misalkan tadi, wah ngeheng, diulangi dari awal, nggak bisa. Itu sudah terdatanya Bapak Ibu sudah melakukan atau mengerjakan ujian. Dan jumlah soalnya kisaran berapa itu? Nah, nanti ada bedah soal dan lain-lain. Ya, kita jangan terlalu detail masalah itu. Masih kepo ya, biar kepo aja dulu. Nanti untuk dosen bedah kisi soal itu akan menyampaikan. Ada sendiri ya. Ada sesinya sendiri. Pertama ada ya, Oke. Pertama tah. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Pak Maman. Mangga Pak Maman. Itu dinyalakan dulu tuh, Pak. Nah. Di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini mah ya. Terdengar ya, Pak? Suara saya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kajur, Pak Faruk. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa bergabung mengikuti JOM. Ada beberapa objektif yang saya lihat dari kuliah kita tentunya. Yang pertama kita melaksanakan perkuliahan mandiri, tentunya ini sudah dilaksanakan semua dan sudah selesai. Saya kira tentunya di perkuliahan kita ini kita patut bersyukur dan berbangga hati karena tadi disampaikan oleh Pak Faruk bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama bisa ikuti gitu ya. Kemudian objektif yang kedua tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Hisam ya terkait mati lampu kemudian berbicara durasi bahwa kemudian Pak Faruk juga menyampaikan kita diberikan solusi. Kalau boleh saya memberikan alternatif solusi lain, bisakah
ketika posisi post major ini atau di luar kendali manusia atau mati lampu tadi, bisakah kita diberikan rekomendasi dari LPTK atau kita menyampaikan dari daerah-daerah terpencil, karena memang di daerah-daerah kita terpencil khususnya kadang kita sering Pak mati lampu itu Pak, mati lampu itu sering. Jadi mohon nanti kalaupun bisa diberikan rekomendasi bahwa ke pihak PLN untuk di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk UPI itu, ketika kita jom kita tidak terganggu dengan istilah mati lampu. Saya kira itu saja Pak Faruk. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, solusinya satu Pak. Tadi sudah disampaikan, kalau ke PLN susah. Karena kan gangguan dari PLN itu bisa macam-macam ya. Ada kabel yang putus gitu kan, insidental lah sifatnya biasanya. Yang seperti itu kami tidak bisa menjangkau ke sana. Tapi dipastikan begini, kita hanya bisa berusaha untuk preventif gitu. Dari awal siapkan laptop yang kira-kira baterainya cukup gitu. Nggak apa-apa, dasar awal itu masih dicas laptopnya, jadi pada saat mati lampu nggak masalah, kita nggak perlu khawatir. Yang kedua tadi kita tidak boleh mengandalkan wifi, tapi kita siapkan jaringan data yang providernya itu tidak naik turun gitu ya, apalagi yang providernya itu pada saat mati lampu sinyal hilang gitu. Kalau semua itu tidak memungkinkan, pindah dulu Pak, ayo main ke Jakarta. Bapak di mana tinggalnya? Pindah dulu ke kota Pak, bisa ke tempat yang memang stabilitas jaringannya itu bagus, stabilitas listriknya juga bagus. Punya di hotel ya. Jadi kita hanya bisa melakukan tindakan preventif. Itu kalau misalkan kita sampai request ke PLN itu karena satu di luar jangkauan kami, yang kedua pasti PLN itu menonaktifkan lampu itu dengan ini ya, alasan yang krusial dan insidental biasanya gitu ya, karena terkait gangguan teknis dan lain-lain, dan itu ya susah juga untuk bisa dihindari gitu. Kira-kira begitu Pak Maman. Jadi kita hanya bisa melakukan tindakan preventif saja. Ya, terima kasih Pak Faruk. Tentunya kita dengan semangat maju bareng, lulus bareng, mancing bareng, sedulur Salawasi ini menjadi moto dan semangat kita bersama. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa ini anggap saja kita sebagai anak mantu Pak, kalau bisa dibantu lah, bagaimana caranya, ceritanya kita yasiru ala tu'asiru Pak, dibantu dimudahkan gitu ya. Karena memang kita sekarang jalannya sudah dikasih gitu kan ya, tinggal kita mengikuti tahapan. Kita juga sudah mengikuti tahapan, berjibaku dengan tugas, apalagi kemarin kita dengan metode belajar tentang metode pembelajaran. Mungkin juga teman-teman ada yang menemukan hal baru gitu ya dalam proses belajar mandiri ini, tidak dibimbing, kemudian nanti kita akan dibimbing oleh sama-sama dosen. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru, mudah-mudahan mendapatkan hikmah baru dari sebuah proses pembelajaran dari kuliah kita. Terima kasih sekali lagi Pak Faruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sudah di WA oleh direktorat. Beliau akan datang jam 10 ya, saya harus siap-siap, jadi nggak bisa banyak-banyak. Terima kasih dari Pak Maman. Ya, semangatnya betul-betul harus selalu dijadikan ini ya, kebersamaan kita ya, bahwa masuk bareng, lulus bareng, sedulur Salawasi itu harus selalu menjadi semangat kita semua ya, sehingga nanti bisa saling membantu ya, saling berbagi ya, dalam hal apapun ya, dan jangan ada yang musuhan. Karena ada aja gitu ya, step by step. Ya kelas ya wajar lah. Ternyata kan saya pikir hanya di kelas murid-murid SD, SMP, SMA atau kuliah ya. Ternyata sampai ke gurunya tuh ada juga drama-drama gitu. Tapi insya Allah di batch 4 ini nggak ada lah, insya Allah ya. Semuanya sama-sama tetap menjalin kekeluargaan seduluran ya. Dan pasti Pak,
Mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Walaupun saya jauh lebih muda dari Bapak Ibu, saya tetap memposisikan diri sebagai orang tua. Gak mau ada anak yang ketinggal, gak mau ada anak yang gak lulus, gak mau ada anaknya itu yang nilainya kecil, itu gak mau, ya gak mau. Kalau kasar kata ngomong malu-maluin lah gitu ya, maksudnya sih ada yang gak lulus gitu ya, malu lah gitu. Kan LPTK-nya unggul, kan jurusannya udah unggul, masa masih anak ambil lulus, kan izin, kira-kira gitu ya. Jadi tenang aja, selama itu masih ditangani LPTK, kami akan selalu membantu. Kecuali kalau UP, nah udah itu ya, satu, UP itu yang kami nggak bisa bantu, mohon maaf, karena itu UP paling ya yang komersial menyelenggarakan mana-mana. LPTK lain, dan kami nggak Mun bisa UKIN sana-sana, kecuali tetap harus sesuai kemarin deadline. Cuman ya, setidaknya kan kajurnya itu manusia sahabat yang saya. maksudnya masih Saya minta LTK ini rusuh gitu ya, yang dengan pendekatan gitu. segala Mun macam. UP mati Ya itu bisa. rek naon-naon Ya, ieu tapi nanti ya kita lihat nanti ini LPTK mana yang menyelenggarakan. Apakah tidak ada iya masih dalam ngulang circle deui saya, masih dalam circle saya debit masih bisa lah. selanjutnya. Ya, tapi jangan sampai skenario itu terjadi gitu. Tetap harus ideal ya. Tetap ideal, kegiatannya tetap ideal. Semuanya tetap Tapi itu udah sehat, tetap bisa melaksanakan ke Bapak kegiatannya sampai selesai ya, semangatnya dijaga ya, Podir kekompakannya rekening mana gitu. dijaga ya. Yang mau melahirkan tunggu dulu sebentar ya, kalau UP-nya udah beres. Di Ya, harapan kami semua ya kita sampai bisa ketemu ya, ketemu beneran, ketemu secara ini ya, tatap muka gitu ya. Ya, nanti biar benar-benar bisa apa namanya punya chemistry yang kuat gitu ya, bahwa tali silaturahim kita itu benar-benar terjaga sampai akhir. Ya, terus kalau udah TPG-nya cair tuh jangan lupa ya, kemarin ngebantu ditraktir bakso ya. Pak Kosmanya tuh ya coba ditraktir mie ayam tak apa ya. Toli aja wis lulus bubar baik, nggak boleh ya. Biar tetap terjalin silaturahimnya, saya wajibkan semua tidak boleh ada yang keluar dari grup, karena grup itu akan menjadi grup alumni nantinya ya. Jadi ikatan alumni itu harus tetap jalan itu ya. Mau ketemu setelah PPG berakhir itu juga nggak masalah, boleh-boleh saja. Janjian sama Pak Kosma, sama Bu Kosma, Bu Wakos ya, Pak Wakos ya, yang selama ini udah ngebantu Bapak Ibu, yuk kage apa mie ayaman ya, ngajakin ngopi ya di Bima tadi mana itu nggak apa-apa ya. Jadi biar tetap terjalin ya kekeluargaannya. Bapak Ibu, ntar kita foto bareng dulu ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa memfasilitasi secara keseluruhan karena ini sudah datang ya, sebentar lagi jam 10 beliau hadir. Saya harus siap-siap juga, bentar ya. Nah, mangga. Taruh Pak, taruh bersama. Taruh, belum dikantengin. Bentar. Pak Faruk izin Pak, Pak Faruk Ya. izin. Ya. Itu yang hari ini Zoom itu direkam nggak Pak? Kalau direkam nanti dibagikan linknya, karena terus terang hari-hari ini ya kita kalau muka hiji mah atau kegiatan belajar mengajar. Iya. Kayaknya nggak tahu nih ada yang rekam apa enggak ya. Nah, yang nggak datang satu, resikonya berarti informasinya nggak lengkap ya. Tapi untuk meminimalisir resiko itu, silahkan, ini kesempatan Bapak Ibu untuk saling bisa sharing gitu. Ari ngurungakeun maning videonya kan sampai orang jam Pak, sejam ya, melas gitu. Ya, nanti kalau ada yang bertanya-tanya mangga nanti bisa difasilitasi. Baik, yuk foto bareng Pak Kosma, masing-masing silakan difoto ya, lalu dikirim ke grup ya untuk bukti kebersamaan kita ya di hari ini. Dan walaupun libur tetap ya dipersiapkan segala sesuatunya yang perlu, terutama untuk RPL barangkali mau ada yang diperbaiki dan dipastikan semuanya bisa dibuka filenya, dipastikan semuanya harus well prepare. Terima kasih Bapak Ibu. Ini foto bareng belum nih Pak Kosma, mana?
Siap, Lanjut gas. verifikasi. Beli, Pak Kosmai, Anda beli. Iya. Kasus. Oke, kalau enggak ya Bapak Ibu juga bisa bantu ya untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide berikutnya. Ingatnya Saku, semangat. Nah, yang ini banyak nih. 1. Bentar ya, saya masukkan dulu ke sini. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga solidaritas kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.